Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Pembelajar semua. Selamat datang di podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya Tika Arundina bersama rekan saya Lisa Listiana. Kita sama-sama nih di suasana yang cerah ini ya Mbak Lisa ya. Ya luar biasa nih, kita udah jalan-jalan, keliling-keliling. Dan kita sekarang ngobrol ya sama siapa nih Mbak Lisa nih kita sekarang? Jadi bersama kita teman-teman sudah ada Direktur Al-Ittifaq Learning Center dengan Kang Irfan Sadikin. Jadi terima kasih Kang Irfan sudah berkenan untuk insya Allah sharing ya dengan kita terkait dengan topik gimana sih kira-kira peran pesantren gitu ya dalam ketahanan pangan, dan juga salah satu topik yang cukup banyak kita perbincangkan ya, green economy gitu. Nah, kita mulai dari mana nih? Iya, mulai dari kabar dulu. Oke, siap. Gimana kabarnya Irfan? Alhamdulillah sehat sampai ya. sejauh ini masih sehat. Terus masih waras juga. Alhamdulillah, yang paling penting gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi kita udah keliling-keliling nih Kang Irfan. Ya. Ini luar biasa, tempatnya bagus banget. Ada pondok pesantrennya, ada koperasinya ya, juga ada aktivitas banyak banget di sini. Mungkin Kang Irfan boleh cerita sedikit nggak, ini gimana sih pertama kali tempat ini dibangun ya, dan apa saja yang udah dilakukan di sini? Ya, kalau berbicara tentang sejarah, pesantren ini mulai berdiri itu tahun 1930, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian setelah itu di tahun 70-an kita mulai melakukan pertanian. Di tahun 93 itu kita menjadi salah satu supplier untuk salah satu KUD yang nantinya dikirimkan ke modern market. Gitu. Baru 2 tahun setelah itu KUD-nya hilang tanpa arah. Ketika turun, ketika bangkrut, otomatis berimpact ke kita tuh. Berimpact ke kita, otomatis usaha kita juga turun karena ada beberapa pembayaran yang tidak terselesaikan ke kita. Di tahun yang sama, alhamdulillahnya ada salah satu orang, namanya itu Pak Untung Kartika. Beliau itu mencari salah satu produk ini dihasilkan oleh siapa? Oleh petani mana? Karena ketika itu KUD-nya kan sudah hilang karena mismanagement. Terus beliau tuh mencari, setelah mencari, oh ternyata dapat salah satu produk, salah satunya itu buncis dihasilkan oleh pesantren. Oh, ketika datang ke sini, beliau nanya, betul ini dihasilkan oleh pesantren? Iya, kirimnya ke mana? Ke KUD. Tapi KUD-nya udah hilang. Bisa nggak ngirim lagi ke kita gitu? Terus jawaban almarhum Pak Kiai saat itu, ya bisa. Segala sesuatu juga bisa katanya. Ya udah kalau gitu, besok bisa nggak ngirim lagi? Singkat cerita, ngirim lu. Maklum kan, anak santri. Di saat itu jangankan kendaraan, sepeda aja kan waktu itu masih belum ada. Jadi ketika kita ngirim ke salah satu swalayan di Bandung di tahun itu, tahun 94-an, 94-93, itu kita harus menggunakan alat transportasi umum sampai 4 kali untuk bisa sampai ke lokasi. Ketika sampai ke lokasi, ternyata si santrinya balik lagi ke sini, barang udah ada duluan di sini. Udah balik lagi. Loh, kok kenapa? Barang yang saya kirimkan tadi sudah ada di sini lagi. Oh, ternyata yang namanya santri kan waktu itu kan nggak tahu. Nggak taunya dipanen, udah dipanen tanpa ada dicuci, tanpa ada disortasi, tanpa ada packaging, langsung dimasukin ke karung lalu dikirim. Busuk jadi gimana? Akhirnya di hari yang sama dibalikin lagi kan? Karena belum disortir. Karena belum disortir. Oh iya. Nah setelah itu dari mereka tuh nanya, Pak Haji, kalau ngirim ke supermarket itu nggak bisa kayak gini, harus dicuci dulu, harus disortir dulu sampai di packaging.
Jawabannya apa? Jawabannya sangat menarik sekali. Iya, sok ajarin kita, karena kan kita nggak tahu. Gimana caranya? Gimana caranya? Ngesortir, nge-packaging, akhirnya kita diajarin. Setelah itu, kita mulai dengan 4 komoditas. Anak-anak santri waktu itu diajarin gimana cara ngesortir, gimana cara nge-packaging, gimana cara ngecuci, sampai ke labeling. Setelah itu, dikirimkan, setelah kita belajar, dikasih tahu bagaimana caranya, dengan 4 komoditas, tahun 97 naik jadi 16 komoditas, tahun 2013 bukan lagi 6 komoditas, tapi ada 64 komoditas yang terbagi ke 127 value yang kita kirim ke modern market. Masya Allah, luar biasa. Jadi berapa sekarang jumlahnya? Kalau 2025 itu ada 128 198. value yang kita kirimkan setiap hari sepanjang tahun tanpa ada jeda waktu. Setiap hari, nggak pakai Sepanjang libur. tahun, nggak pakai libur. 24. Malam ini, Gitu ya. malam takbiran. Mantap. Besok pagi itu kan malam ini kita masih ngirim. Besok paginya Idul Fitri, kita sholat Idul Fitri, sore harinya kita udah ngemas lagi untuk pengiriman. Jadi selama sepanjang tahun tuh tidak ada jeda waktu sama sekali gitu. Karena yang kita kirimkan itu masuk kategorinya kan fresh vegetable. Otomatis kalau fresh vegetable tingkat perishability-nya itu kan cuma tahan 2 hari. Otomatis kan harus kita kirim setiap hari sepanjang tahun. Nah, siapa sih yang mengirimkannya? Yang mengirimkannya Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi ya, itu tadi koperasi. Koperasi. Terus kalau ditanya, emang semuanya dari Koperasi Pondok Pesantren? Enggak semua dari Koperasi Pondok Pesantren. Persentasi terbanyak itu adalah dari jamaahnya, anggota koperasinya, masyarakat di sekitar sini. Masya Allah, jadi pemberdayaan, ya. Masyarakat Ya. di sekitar pesantren. Iya. Ya. Luar biasa. Tapi gini, kalau koperasinya sendiri berarti berdirinya kapan tuh Kang Irfan? Berdiri itu ketika kita diminta untuk supply, waktu itu harus terlembagakan, katanya tidak boleh perseorangan. Akhirnya waktu itu sesepuh almarhum Pak Kiai Haji Fuad Afandi Al-Maghfurullah itu, kira-kira mana sih lembaga yang bisa mengakomodir para petani, masyarakat di sekitar, serta jamaah di pondok pesantren? Oh, salah satu lembaga yang bisa mengakomodir itu semua yaitu koperasi. Kebetulan kita adanya dan berasalnya dari pesantren, lalu kita mendirikanlah sebuah koperasi pondok pesantren. Mohon maaf, bukan kita, tapi para pendahulu kita mendirikan koperasi pondok pesantren. Untuk mengakomodir itu, petaninya terakomodir, masyarakatnya terakomodir, jamaahnya terakomodir. Menarik banget ya Bu Cika ya. Jadi kalau tadi sejauh ini kira-kira apa sih Kang Irfan tantangan terbesarnya gitu ya dalam mengelola tadi koperasi dan juga aktivitas tadi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar sini? Ya, kalau ditanya tantangan, sebenarnya tantangan terbesar itu bagaimana kita menyatukan visi misi untuk kita ini bisa saling menguatkan satu sama lain, bukan menjatuhkan satu sama lain. Sebenarnya itu sudah dibangun pondasinya oleh pendahulu kami, oleh pendiri Al-Ittifaq sendiri, yaitu almarhum Pak Kiai Fuad Afandi. Di kami, satu desa ini ada 37 ke-RW-an. Masing-masing 37 ke-RW-an ini adalah alumni santri. Nah, ini yang jadi salah satu pondasinya. Jadi waktu itu ketika ada alumni santri yang sudah dinikahkan oleh Pak Kiai, kemudian ditempatkan di satu lokasi, dan di lokasi itu diajak para agnia-agnianya. Setelah itu beliau berkata gini, saya sudah kasih ilmunya dari sisi keagamaan, saya sudah kasih soft skillnya dari sisi pertanian dan peternakan, saya titipkan anak ini dan sudah saya nikahkan. Setelah itu
saya titipkan di sini untuk apa? Untuk mengajar ngaji anak-anaknya, untuk mengajar ngaji ibu-ibunya, untuk mengajar ngaji bapak-bapaknya. Tapi jangan sampai dia ini dikasih gaji dari hasil dia mengajar ngaji. Tapi berikan dia satu lahan untuk dia bisa kelola sendiri, dan itu jadi mata pencahariannya sendiri. Nah, Allah, luar gitu. biasa. Dari situ kan terus berkembang, karena si alumni santri ini kan dia berinteraksi dengan orang tuanya, dengan anaknya. Bapak ini kegiatannya apa? Ini saya petani, bisa nggak ngirim ke saya? Dari alumni santri itu terkumpul jadi agregator kecil, lalu dikirimkanlah produknya ke Alitifak. Dari Alitifak baru didistribusikan. Nah, pondasi-pondasi ini yang sudah ditanamkan. Makanya kalau ditanya, kami ini hanya meneruskan. Yang membangun ini semua, pondasi-pondasi ini untuk mengagregasi semuanya itu, yaitu adalah almarhum Pak Kiai Fuad. Dan lebih jauh daripada itu, selain dari memperluas, ya kita juga harus, kalau kemarin itu dulu itu membangun, saatnya sekarang kita memperluas dan memperlebar supaya kemanfaatannya jauh lebih luas lagi. Lebih maslahah ya Pak. Iya, Iya. luar biasa. Jadi sebenarnya dimulai dari santri sudah ini ya, sudah terlibat dari Iya, awal. sudah terlibat dari awal justru. Di sini tuh ada dua kategori santri. Santri salafi dan santri kholafi. Santri salafi itu yang dia hanya mengaji tok saja. Santri kholafi dia itu mengaji berikut dengan sekolah formal. Nah, ketika kan almarhum tuh selalu bilang gini, dari 1000 santri mungkin hanya ada satu yang jadi kiai. Lalu yang 999-nya itu mau jadi apa? Kalau tanpa kita barengi dengan soft skill-nya. Lalu soft skill apa yang mereka butuhkan? Sesuai dengan, karena mereka berasalnya dari pedesaan, otomatis salah satu soft skill yang mereka pasti butuhkan dan bisa diterapkan nanti ketika sudah pulang di sini, yaitu pertanian dan peternakan. Makanya selain di sini diajarin secara bagaimana ke pesantrennya, ilmu kepesantrenannya atau ilmu keagamaannya, juga diajarin bagaimana tentang soft skillnya, supaya ketika pulang dari sini mereka bukan hanya tahu tentang kitab kuning saja, mereka tahu bagaimana berbudidaya, bagaimana beternak. Jadi ada kemampuan ketika masuk ke masyarakat. Gitu. Luar biasa ya. Berarti memang ada kurikulumnya juga ya, Kang Irfan, ya, terkait dengan tadi belajar pertaniannya, Iya. peternakannya, itu memang ada ya? Iya, ada. Dari dulu, kalau itu berganti-ganti. Sampai sekarang itu ada yang namanya inkubator. Inkubator untuk siapa? Untuk para petani, untuk para santri. Diajarinnya tentang apa? Tentang pertanian, tentang peternakan. Gitu. Jadi belajar Paket lengkap ya Iya, kalau belajar di praktek sini. langsung di Iya, sini. selain belajar agama, belajar juga yang untuk nanti bisa berkarya gitu ya, Iya. dan bermanfaat di masyarakat. dan begitu lulus sebenarnya tadi kalau nggak salah ada di lahan yang juga bisa Iya. dikelola ya. Nah, yang salafi ini cerita menarik nih. Yang salafi ini, ketika yang salafi itu dulu itu ada program nikah massal. Nah, nikah massal. Menarik Jadi, ya? buat iya, alumni. jadi gitu. sama Sesama santri itu Santri. dinikahkan yang sudah cukup umurnya. Setelah dinikahkan, kemudian kita simpan di satu lokasi. Kemudian kita ajak para agnia-agnianya untuk mengajar ngaji. Nah, si alumni santri ini, bahkan beliau almarhum itu sampai mengatakan, haram hukumnya kamu mendapatkan upah dari hasil kamu mengajar ngaji. Saya sudah nikahkan kamu, saya sudah berikan pembelajaran soft skillnya, saya sudah berikan pembelajaran keagamaannya. Sekarang kamu tinggal menerapkannya. Soft skillnya mereka bisa berbudidaya. Iya. Saya siapkan juga pasarnya. Kamu tidak usah nyari lagi pasarnya, saya siapkan pasarnya. Nah itu, jadi bukan hanya sebatas
ilmu pengetahuan dari sisi budidaya saja, tapi kami juga di pesantren, khususnya di koperasi pondok pesantren, itu kita menyiapkan pasarnya. Pasarnya tadi. Jadi Gitu. mereka itu sistemnya membudidayakan, memasok barangnya itu ke hasilnya Koperasi ke Pondok koperasi. Alitifah. Nanti dari koperasi yang menyalurkan ke Modern market modern sama market. pasar tradisional. Iya. Jadi yang Gitu. cari pasar itu dari koperasinya Koperasi, ya Kang Irfan ya. koperasi pondok pesantrennya. Pondok pesantren ya. Kang Irfan tadi kami kan sempat jalan-jalan ya, Ya. terus sempat lihat juga informasinya di sini ada yang dari integrasi antara pertanian sama Ya. peternakannya gitu ya, zero waste gitu di sini. Nah boleh nggak di-sharing kira-kira gimana sih implementasinya zero waste di pesantren Al Ittifaq ini? Iya, ada prinsip yang ditanamkan oleh Al-Maghfurullah itu namanya tuh 3 word. 3 word. Pertama, tidak boleh ada sejengkal tanah yang tidur. Tanah. Tidak boleh ada sehelai sampah yang mawur, dan tidak boleh ada sedetik waktu yang nganggur. Wah, luar biasa. Jadi produktif gitu ya. Produktif semua ya. Nah, dari 3 prinsip itu, dari 3 filosofi itu, kami coba implementasikan. Bukan hanya tidak boleh ada sehelai sampah yang mawur. Ketika kita melakukan panen, tidak semua hasil panen itu masuk on grade, tapi ada yang upgrade-nya, ada juga yang perishability-nya atau rusaknya. Nah, yang rusak ini yang kami gunakan untuk nantinya pembokasian. Yang rusak ini yang nantinya kami jadikan untuk pakan domba, pakan ternak. Jadi dari hasil pertanian, kemudian ada sampah, kami jadikan bokasi. Setelah kami jadikan bokasi, itu jadi media tanam yang bagus untuk pertanian. Balik lagi ke pertanian, dari pertanian terus aja seperti itu circularnya tuh. Jadi tidak, jadi dari hasil pertanian kalau bisa dikatakan terpakai, semua juga terpakai. Mulai dari grade A-nya nih masuk ke supermarket, grade B-nya masuk ke Horeca, grade C-nya masuk ke pasar tradisional, grade D-nya itu untuk pakan dan ternak tadi, untuk pakan dan ternak, untuk bokasi gitu. Jadi kita lakukan composting, kemudian tadi seperti dilihat yang sampah-sampah itu kita simpan selama 3 sampai 6 bulan. Tapi bukan hanya sampah dari hasil pertanian saja. Ada kokopit, itu juga kan sampah tuh. Ada kokopit, kemudian ada kohe. Jadi si peternakan dia makan dari hasil pertanian, kohenya kita simpan, disimpan jadi pupuk. Ada pertama, layar pertama itu kohe, kemudian ada aram sekam, kemudian ada kokopit, baru di atasnya itu ada sayuran-sayuran yang sudah membusuk. Terus aja seperti itu layarnya sampai kita simpan 3 sampai 6 bulan. Nah, setelah itu matang, kita alihkan lagi ke pertanian. Si pertaniannya menghasilkan lagi untuk pakan ternak lagi. Kohenya kita ambil lagi. Jadi terus aja seperti itu. Jadi kalau ada istilah itu yang mengatakan dalam agama itu kan segala sesuatu yang Allah ciptakan itu selalu ada manfaatnya. Tugas kita gimana cari kemanfaatan akan yang ada gitu. Jadi kalau yang disebut sustainable itu ya, ini nih definisi betul-betul sustainable ya, berputar gitu. Tadi kita lihat kita kasih makan ikan pakai sayur. Jadi ikannya makan domba pakai sayur. Lahap lagi ya ikannya makannya ya. Luar biasa nih ya Kang Irfan ya. Jadi kayaknya pemberdayaannya itu bukan hanya di pesantren, santri juga warga-warga sekitar juga ikut bantu. Betul. Ya. Makanya kayaknya maaf nih Kang Irfan ya. Kalau itu jadinya karena semangat nih kita ngelihat kan tadi juga waktu pergi ke atas e-learningnya nih kan tempat Kang Irfan ya. Jadi jadi pusat pembelajaran juga kepada rekan-rekan dari kementerian, dari pesantren dari universitas gitu.
mungkin boleh diceritain nih, Kang Irfan. Justru gini Mbak, petani itu kan mereka itu ya mohon maaf kalau yang old school itu kan yang sudah usianya sudah sepuh kan dia tidak mendapatkan pembelajaran secara langsung gitu, tapi dia dapat pembelajarannya dari orang tuanya, dari orang tuanya kayak gini, orang tuanya kayak gini, orang tuanya kayak gini. Nah itu yang kami justru coba, oh ternyata kita selama ini orang tua kita mendapatkan pembelajaran selama ini kan dari berdasarkan pengalaman. Sementara seiring berjalannya waktu ini kan nggak bisa tuh kayak gini terus, out of date, tidak update tentang perkembangan zaman, tidak update tentang bagaimana teknologi pertaniannya, tidak update tentang oh kalau di luar tuh seperti ini. Alhamdulillahnya kita dari 2017 Mbak sampai sekarang itu kita didampingi oleh teman-teman dari JICA Jepang. Oh, JICA. Kemudian dari PUM Netherlands Senior Expert dari Belanda. Dari Belanda. Nah, mereka melakukan transfer knowledge ke kita, sama kita juga dilakukan transfer knowledge ke petani. Karena tidak mungkin mereka langsung ke petani, ya. karena ada keterbatasan dari bahasa dan lain sebagainya. Jadi kami coba membuat satu wadah, yang wadah itu khusus untuk pembelajaran bagi petani. Justru menarik nih Mbak, ketika pembelajaran dari petani ke petani lagi itu jauh lebih masuk. Iya, Itu jauh ya? karena mereka menyampaikannya dengan bahasa mereka. Iya, jadinya ini ya nyambung dengan bahasa sehari-hari, teknis gitu yang Iya. disampaikan. Ya. Jadi kebayang gitu ya yang di-sharingkan. Iya. Bisa Bukan hanya sebatas di-sharingkan saja, tapi mereka kan langsung mempraktekkan, langsung melakukan gitu. Iya. Justru dengan kayak gitu buat mereka, oh saya lebih nyambung nih gitu. Karena ada istilah kan seperti ini Mbak, 1000 kali mendengar akan kalah dengan 1 kali melihat. 1 kali melihat, 1000 kali melihat akan kalah dengan 1 kali melakukan. Jadi kita coba di Alif Learning Center ini, kita coba melakukan mixed method antara prakteknya seperti apa, teorinya seperti apa. Justru yang lebih kita tonjolkan itu bagaimana prakteknya. Hampir 75% itu praktek. Baru setelah itu didukung dengan landasan-landasan teorinya seperti apa gitu. Dan learning center tadi nggak hanya untuk petani di sekitar pesantren, tapi Betul. boleh juga dari pihak eksternal berarti Iya. Kang Irfan ya. Seperti hari ini aja ada dari beberapa instansi yang mereka bawa petani ke sini, kemudian dimagangkan di sini selama beberapa hari, dan respon mereka tuh, saya baru kali ini mendapatkan pelatihan dan magang seperti ini, langsung melakukan prakteknya gitu. Kita bawa juga, kalau bagi kami itu semakin kita banyak sharing, semakin banyak hal-hal yang kita dapat. Betul. Sharing is istilahnya tuh, sharing is receiving tuh. Oh, sharing is receiving, betul ya. Seperti mengajar Kita juga. ngasih, justru kita sebenarnya dapat sesuatu. Iya, ya. gitu. Iya, kita kayak ngajar tuh katanya belajar yang paling Iya, efektif. betul. Ya, Belajar luar paling biasa. efektif dengan mengajar ya. Iya. Jadi ini Ya, luar biasa ya. Ini sebenarnya seru banget nih Ustadz ya. Nanti boleh nih dari Mbak Lisa mau menyampaikan. mungkin boleh kira-kira dengan tadi ya, ternyata juga di internal ada kegiatan pemberdayaannya, mendorong juga sebenarnya ketahanan pangan juga, dan itu bisa direplikasi di institusi dan lembaga lain gitu ya Kang Irfan. Mungkin boleh di-sharing kira-kira ke depannya tuh harapannya kayak gimana sih di koperasi pondok pesantren itu sendiri? Iya, kalau harapan bagi kami Mbak, semakin banyak yang melakukan hal-hal yang seperti biasanya kegiatan aktivitas yang kami lakukan, otomatis semakin banyak juga dari sisi kemanfaatannya. Harapan bagi kami itu adanya peran, bukan hanya peran dari satu sektor, dari satu instansi saja atau dari satu pemerintah saja, tapi semua elemen itu saling berperan. Masyarakatnya ikut berperan, lembaganya ikut berperan, dari government juga ikut berperan, dari akademisinya ikut berperan, dari medianya juga ikut berperan. Jadi
hal-hal yang seperti ini tuh tidak bisa ketahanan pangan tuh tidak bisa kita dilakukan hanya diserahkan saja ke petani. Pihak, ya. Tapi justru dengan kita semakin banyak berkolaborasi, semakin banyak kita melakukan kerjasama satu sama lain, itu akan terasa mudah. Kalau istilahnya itu bagi petani itu, saya ingin berbagi beban lah. Oh, berbagi beban tentang apa? Saya ingin berbagi beban tentang ilmu pengetahuannya dari sisi akademisinya, dari sisi teknologinya. Ada penerapan teknologi tepat guna, itu kan akan jauh lebih mudah dan akselerasinya jauh lebih cepat, dan perluasannya juga itu luas, itu bakal sangat luas banget kemanfaatannya gitu. Jadi kalau ditanya apa sih harapan ke depannya, harapan ke depan bagi petani dengan kondisi iklim yang ada sekarang. Tahun kemarin kita mengalami El Nino, tahun ini kita mengalami El Nina. Dengan kondisi yang cuaca yang seperti ini, kita nggak bisa berpangku tangan begitu saja. Ya udah ini cuacanya seperti ini. Justru dengan adanya keilmuan dari sisi akademisi yang memberikan informasi tentang update terakhir tentang teknologi pertanian itu seperti apa, bagaimana cara melakukan penerapan greenhouse dan lain sebagainya, itu kan jadi salah satu alternatif untuk kita supaya sepanjang tahun itu kita bisa terus berbudidaya, sepanjang tahun juga itu tidak tergantung pada musim. Gitu. Betul. Ini kan yang diharapkan oleh teman-teman petani tuh. Ini yang diharapkan oleh teman-teman kelompok tani. Bagi mereka, Mbak, tidak usah lagi diributkan atau diberikan beban untuk gimana sih cara mencari market, gimana sih cara negosiasi dengan market seperti apa. Itu cukup oleh satu lembaga saja. Bagaimana melakukan negosiasi dengan market, bagaimana si lembaga ini berperan untuk kehidupan petaninya. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, Mbak. Ya. Tujuan tertinggi bagi petani di pedesaan itu naik haji. Jadi kita siap, lembaga koperasi Al-Ittifaq menyiapkan memperluas marketnya. Petani tidak usah direpotkan gimana cara mencari marketnya. Terus koperasi yang mengelola keuangannya dari sekian persen dari petani kan. Petani ngirim ke Al-Ittifaq yang mengelola, koperasi yang mengelola keuangannya. Sekian persen untuk tabungan hajinya, sekian persen untuk pendidikan anaknya, sekian persen untuk kehidupannya, sekian persen untuk pengembangan usahanya. Jadi si petani itu kita fokuskan gimana caranya meningkatkan produktivitas aja. Jadi ada satu waktu si petani sampai mereka saking enjoynya nih teh, kita sampaikan, Pak, tahun depan kita berangkat haji. Oh, Masya Allah. Iya gitu, tahun depan. Benar tahun depan. Benar gitu. Bulan depan kita berangkat. Allah, benar bulan depan berangkat. Jadi mereka tuh seolah-olah mereka tuh tidak merasa nabung, tapi kita yang mengatur itu semua ya. Gitu. Iya. Jadi makanya di sini teh ada yang namanya haji cabe, haji lengkuas, haji sere, gitu kan? Karena mereka berangkat hajinya dari hasil pertanian dan budidaya yang mereka lakukan. Luar biasa, inspiratif banget ini Mbak Lisa ya. Buat teman-teman sekalian juga saya rasa dari diskusi kita tadi banyak banget manfaat yang bisa diperoleh. Terima kasih banyak Kang Irfan atas sama-sama waktunya, sharingnya. Jangan kapok ya datang ke sini. Nanti datang lagi kayaknya ya. Sambil jalan sambil metik stroberi tadi ya. Udah nyobain anggurnya juga. Luar biasa. Semoga nanti ada kesempatan kita bisa mampir lagi dan bisa sharing lagi ke teman-teman. Dan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari diskusi kita. Dan tentunya kita juga berharap sinergi ini tetap akan berjalan dan mungkin akan semakin luas ya bisa stakeholders yang terlibat. Jadi dari kami, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.